Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menanamkan kecintaan kepada hamba-hambanya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, untuk melipat gandakan pahala mereka dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Salawat dan salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Sebagaimana Allah telah memberi limpahan rahmat kepada manusia, Allah juga mensyariatkan ibadah haji ke rumahnya yang mulia di hari-hari yang telah ditentukan. Mereka berdatangan dari seluruh penjuru dunia menuju tempat yang paling mulia, dan Allah telah menjadikan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan ibadah umroh ke rumahnya yang mulia tanpa ada batasan waktu untuk memudahkan manusia agar mereka sering mendatangi Ka'bah untuk beribadah dan berdoa memohon ampunan dosa. Saudaraku yang sedang mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji dan umroh, marilah kita fahami hukum-hukum, syarat, rukun dan wajib haji serta umroh agar kita mendapat pahala kesempurnaan menuju umroh yang makbul dan haji yang mabrur. Hukum umroh menurut Imam Hanafi dan Maliki, hukum umroh adalah sunnah muakkad sekali seumur hidup. Namun, menurut Imam Syafi'i dan Hambali, hukumnya adalah wajib satu kali dalam seumur hidup, kecuali bagi penduduk Mekah. Mereka tidak wajib melaksanakannya. Keutamaan ibadah umroh. Umroh adalah ibadah yang paling utama dan paling tinggi nilai pahalanya, serta paling banyak menghapuskan dosa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan pelaksanaannya. Allah berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah," dan sempurnakanlah olehmu ibadah haji dan umroh karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari satu umroh ke umroh berikutnya merupakan penghapus dosa yang terjadi antara keduanya, dan haji yang mabrur itu tak ada balasannya kecuali surga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sertakanlah antara haji dan umroh, sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana hilangnya karat dari besi, emas dan perak. Hadis riwayat At-Tirmizi. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi rumah ini, artinya Ka'bah, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik serta tidak pula berbuat fasik, niscaya dia kembali bersih dari dosa sebagaimana hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para jamaah haji dan umroh itu adalah tamu-tamu Allah. Maka apabila mereka berdoa, niscaya Allah kabulkan, dan apabila mereka memohon ampun, niscaya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sertakanlah antara haji dan umroh, sesungguhnya menyertakan keduanya dapat menambah umur, menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana hilangnya karat dari besi, emas dan perak. Hadis riwayat Baihaqi. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa keluar untuk melakukan ibadah umroh, kemudian dia meninggal dunia, maka Allah tuliskan baginya pahala orang yang berumroh sampai hari kiamat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan umroh di bulan Ramadan, antara lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ibadah umroh di bulan Ramadan sama nilainya dengan ibadah haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun umroh. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa rukun umroh ada 5, yaitu ihram,
tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, tahalul, dan tertib. Ihram artinya berniat melaksanakan umroh diikuti bertalbiyah. Bagi yang melaksanakan umroh, hendaknya mempersiapkan diri dengan membersihkan diri antara lain menggunting kuku, mandi seperti mandi junub, bersuci, pakai wangi-wangian di badan, kemudian melakukan sholat ihram 2 rakaat. Kain ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 helai kain yang tidak berjahit. Utamanya berwarna putih. 1 helai untuk disarungkan dan helai yang lain dipergunakan untuk menutup pundak atau selendang. Adapun pakaian ihram untuk wanita adalah mukena sholat, utamanya berwarna putih dan tidak menutup muka dan tidak menggunakan kaos tangan. Larangan-larangan ihram. Apabila seseorang yang umroh telah berniat umroh, maka wajib baginya menjauhi larangan-larangan ihram yang terbagi dalam 3 macam. Pertama, larangan yang khusus bagi laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit atau yang membentuk tubuh atau sebagian anggota tubuh seperti kaos kaki, menutup kepala dan muka, dan memakai sepatu yang menutup mata kaki. Kedua, larangan khusus untuk wanita yaitu menutup muka dengan sesuatu yang melekat dengan kulitnya dan memakai 2 sarung tangan. Ketiga, larangan untuk laki-laki dan wanita, yaitu tidak jidal, rafas, dan pusuk, tidak memakai harum-haruman, tidak membunuh binatang buruan, tidak berjima atau senggama, tidak mencabut atau mencukur rambut, tidak menggunting kuku, dan tidak merusak tanaman. Apabila niat ihram dilakukan setelah sholat fardu, maka dia tidak perlu lagi melakukan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu, memasang niat umroh. Labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata, wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk beribadah umroh. Lalu diikuti dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ihram wajib dilakukan di mikot yang dibagi 2 macam, yaitu mikot zamani artinya mikot waktu dan mikot makani artinya mikot tempat. Para ulama berpendapat bahwa mikot zamani untuk umroh adalah sepanjang tahun bagi orang yang selain melakukan haji. Maka siapa saja boleh berihram dan melakukan umroh sepanjang tahun. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat umroh itu makruh tahrim jika dilakukan pada hari Arafah dan 3 hari sesudahnya. Dasarnya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, umroh itu diperbolehkan sepanjang tahun kecuali 4 hari yaitu Arafah, Idul Adha, dan 2 hari setelahnya. Adapun untuk mikot makani, maka manusia dibagi dalam 3 kelompok. Pertama, afaqih, yaitu orang yang tinggalnya di luar kawasan mikot. Apabila ia ingin melaksanakan umroh, maka tidak boleh melewati mikotnya, kecuali dalam keadaan ihram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan mikot bagi penduduk masing-masing wilayah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan mikot untuk penduduk Madinah di Zulkhulaifah yang kini dikenal dengan Masjid Bir Ali. Bagi penduduk Syam di Al-Zufah yang sekarang berihram di Rabi, penduduk Najd di Kornul Manazil, sedangkan bagi penduduk Yaman adalah di Yalamlam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mikot-mikot tersebut adalah bagi masing-masing penduduknya dan juga bagi siapa saja yang melewatinya yang berniat untuk melakukan haji dan umroh.
Yang kedua mikoti, yaitu orang yang tinggalnya di kawasan mikot atau yang searah dengannya atau daerah setelah mikot sampai ke daerah Mekah, tapi masih di luar kawasan tanah haram. Maka mikot mereka adalah dari mana mereka akan melakukan umroh, dengan dalil sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang tinggal di kawasan mikot atau setelahnya, maka mikotnya adalah dari mana dia berniat. Ketiga haromi, yaitu orang yang tinggal di kawasan tanah haram Mekah, maka mikot mereka adalah luar daerah tanah haram. Apabila mereka ingin melakukan ibadah umroh, sebaiknya mereka pergi keluar tanah haram, walaupun hanya 1 langkah, dan dari sana mereka berniat ihram untuk umroh. Dalilnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Hai Rasulullah, apakah kamu berangkat melaksanakan haji dan umroh? Padahal aku berangkat melaksanakan haji saja." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mengantarkan Aisyah ke Tan'im dan melaksanakan umroh dari sana setelah melakukan haji di bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut para ulama, disunahkan perbanyak baca talbiyah, mulai dari niat sampai ketika mau melakukan tawaf. Tawaf. Apabila seseorang yang melakukan umroh telah berada di kota Mekah, maka hendaklah bersegera menuju Masjidil Haram. Dimulai dengan memasuki Masjidil Haram dari pintu mana saja dan berdoa masuk masjid. Setelah itu, masuklah menuju areal tawaf. Ketika melihat Ka'bah, maka berdoalah. Areal tawaf di Masjidil Haram berupa halaman luas dengan lantai batu marmer yang di tengahnya berdiri Ka'bah Baitullah, Makom Ibrahim di depan pintu Ka'bah, dan Hijr Ismail berupa bangunan tembok setinggi 1,5 meter berbentuk setengah lingkaran. Untuk memulai tawaf, berdirilah dengan posisi sudut Hajar Aswad di sebelah kiri kita dan neon hijau yang ada di atas masjid di sebelah kanan kita. Karena saat ini garis batas untuk memulai tawaf yang berupa marmer berwarna coklat telah dihilangkan untuk menghindari berdesakan. Jangan lupa untuk membuka bahu kanan kita atau ittiba. Disunahkan sebelum memulai tawaf untuk mencium Hajar Aswad. Namun, karena padat dan berdesakan, cukup dengan melambaikan tangan kanan ke arah sudut Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar dan dikecup. Lalu, berjalanlah memulai tawaf mengelilingi Ka'bah dengan membaca doa apa saja yang dipahami atau yang dianjurkan melalui buku-buku manasik umroh dan haji. Ketika mencapai rukun Yamani, yaitu sudut sebelum sudut Hajar Aswad, berikan isyarat dengan melambaikan tangan kanan dan ucapkan Bismillahi Allahu Akbar tanpa dikecup. Dilanjutkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hingga mencapai sudut Hajar Aswad. Sesampai di sudut Hajar Aswad, berhenti sejenak, lalu kembali beri isyarat dengan tangan kanan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, lalu kecup. Lanjutkan tawaf putaran kedua dan seterusnya hingga 7 putaran sempurna. Jika di tengah perjalanan tawaf kita batal wudu, maka berhentilah dan ingat di putaran berapa kita terakhir tawaf. Maka berwudulah dan lanjutkan kembali tawaf di mana tempat terakhir kita batal wudu untuk menyempurnakan 7 putaran. Selesai tawaf 7 putaran, berjalanlah menuju Makom Ibrahim, sehingga posisi kita menghadap Makom Ibrahim dan Ka'bah. Bagian yang ada pintu Ka'bah atau multazam
Carilah tempat yang tidak menghalangi jamaah lain yang tawaf, atau jika terlalu padat, dapat sholat di mana saja di Masjidil Haram. Lalu, sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Lalu, berdoalah. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, lanjutkan dengan minum air zam-zam yang berada di pinggiran tempat tawaf untuk menyegarkan diri sambil berdoa, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'im birahmatika ya arhamar rahimin. Sa'i. Berjalanlah menuju Bukit Sofa untuk memulai sa'i. Ketika naik ke Bukit Sofa, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bih wa rasuluh. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Setelah berada di Bukit Sofa, menghadaplah ke Ka'bah dan berdoa. Lalu, mulailah berjalan menuju Bukit Marwah dengan banyak berdoa apa saja. Ketika tiba di antara 2 lampu atau pilar hijau, maka berlari kecil sambil membaca doa. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Bagi wanita cukup berjalan cepat saja. Lintasan sa'i saat ini telah diperluas dan terdiri dari 3 lantai dan biasa dipakai adalah lantai 1 dan 2. Untuk jamaah yang menggunakan kursi roda, maka lintasan sa'i berada di tengah. Setelah melewati 2 pilar hijau, berjalanlah kembali hingga sampai Bukit Marwah dan ketika mendaki, bacalah doa. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ketika di atas Bukit Marwah, bacalah tuntunan doa yang ada atau doa yang lain yang dipahami. Dari Sofa ke Marwah terhitung 1 putaran, dan dari Marwah ke Sofa 2 putaran, sehingga putaran ke-7 akan berakhir di Bukit Marwah. Dianjurkan ketika melakukan sa'i dalam keadaan bersuci atau berwudu. Namun, jika batal di tengah-tengah melaksanakannya, maka tidak mengapa. Selesaikan sa'i hingga 7 putaran. Tahallul. Selesai melakukan sa'i 7 putaran, maka rangkaian ibadah umroh diakhiri dengan tahallul, ditandai dengan menggunting rambut minimal 3 helai bagi laki-laki dan 1 ruas jari bagi wanita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan digundul bagi laki-laki. Untuk jamaah haji Indonesia, kebanyakan adalah haji tamattu, yaitu umroh dan haji dikerjakan terpisah. Umrohnya menjadi wajib dan ketika telah selesai mengerjakan umroh, maka menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah untuk kembali berihram dengan niat haji.